Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'ala hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma zidna 'ilman. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan beri kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ini. Semoga apa saja yang kita korbankan untuk bisa hadir di majelis ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat daripada timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita orang-orang termasuk daripada orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu serta mengamalkan ilmu. Yang kedua, kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada surat At-Tariq. Terakhir kita sampai pada ayat yang keempat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Sesungguhnya setiap manusia sejatinya memiliki hafidhun, orang yang menjaga atau malaikat yang menjaganya. Sebagaimana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin. Sejatinya atas kalian, kata Allah, ada yang menjaga. Qiraman katibin, yaitu seorang malaikat yang qiraman, mulia, yang tugasnya adalah mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Sejatinya malaikat yang mulia yang mencatat tersebut tidak ada yang terluput darinya. Dan dia mengetahui apa yang kalian kerjakan, kata Allah. Dan pada malam hari ini kita akan coba melanjutkan pembahasan kita pada ayat yang ke-5. Ini juga sebagai tantangan atau ejekan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kalian yang mengingkari perintah Allah dan masih suka melaksanakan kemungkaran atau pelanggaran atau larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebelumnya seakan-akan Allah mengatakan, apa yang kalian ingkari, apa yang kalian bangkangkan dariku, bukan berarti tidak ada yang mencatat, kata Allah. Ada yang mencatat. Karena setiap manusia itu ada yang menjaganya, ada yang selalu bersamanya. Dan itu adalah malaikat.
Maka bagaimanapun kalian menangnya dalam membangkang sama Allah, tak ada yang tahu berbuat maksiat, tak ada yang melihat berbuat maksiat. Kata Allah, sesungguhnya ada al-hafidhun. Al-hafidhu, yaitu orang yang menjaga ataupun malaikat yang menjaga kalian. Dari manusia mungkin tersembunyi, tapi dari malaikat tidak ada yang tersembunyi. Semuanya tercatat dengan rapi. Bahkan di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala ketika menyidang seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hal zalamahu al-malaikah?" Atau kama qala, apakah malaikatku, kata Allah, ada yang menzalimimu? Seakan-akan ada enggak malaikat itu salah dalam menulis kamu enggak buat dosa tapi dibuat juga, dicatat berbuat dosa. Tak ada. Saking mulia, saking terpercayanya tulisan yang dibuat ataupun ditulis oleh malaikat yang mulia tersebut. Baik kaum muslimin jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu mimma khuliq." Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah wahai manusia, sejatinya kamu itu terbuat dari apa? Kalian yang membangkang, kalian yang tidak percaya terhadap apa yang saya perintahkan, yang saya kabarkan melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya kalian itu dari apa? Sehingga kalian berani menentang, gitu. Ya, sehingga kalian tidak mau mengikuti perintahku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, wal muradu bin nadhari huna an-nadhul i'tibar. Maksud daripada perintah untuk dilihat itu adalah perintah untuk dilihat mengambil pelajaran, kata beliau. Makanya flyer kita itu di dalam penciptaan manusia ataupun terhadap penciptaan manusia ada pelajaran. Kita yang tercipta dari air yang terpancar, yaitu air mani. Terkadang kata Syekh Shalih Utsaimin, hatinya itu lebih keras daripada batu. Padahal dia tercipta dari air. Bahkan disebutkan oleh beliau di sini, airnya itu tidak mengalir seperti air biasa. Saking gak kuatnya air tersebut. Dan disebutkan dari lafal yang lain, mahinun. Apa mahinun? Hina air tersebut. Namun manusia tersebut, kata beliau, terkadang hatinya lebih keras daripada batu. Padahal dia tercipta dari air. Air yang lembut, bahkan air tersebut malas untuk bergerak itu. Ya, mohon maafnya, air mani itu nggak ada mengalir seperti air keran, nggak ada. Ya, itu air kencing seperti itu. Kalau air mani enggak. Pasti lambat dia. Menetes pun jarang. Lambat gitu. Tapi terkadang kata beliau hati manusia itu bisa lebih keras daripada batu. Ini nauzubillah kata beliau. Baik. Huwa an-nadharu bil basirah, yaitu melihat, maksud daripada melihat tersebut adalah melihat dengan mata hati. Ya, liyufakkirul insan mimma khuliq. Agar manusia itu berpikir dia itu diciptakan dari apa? Sehingga berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Hal khuliqa minal hadid? Apakah manusia itu, kata Allah, kata Syekh Shalih Utsaimin, seakan-akan Allah itu berfirman, apakah manusia itu tercipta dari hadid? Apa hadid? Logam. Ya. Hal khuliqa min fulazin? Apakah manusia itu tercipta dari intan, berlian yang sangat berharga? Logam itu keras ya kan. Lebih keras dari batu. Ya, kalau logam bisa pecah. Kalau nggak dicairkan, kalau batu bisa pecah, kalau logam kayaknya nggak bisa pecah. Atau tembaga. Ya, khuliqa min syai'in qasin qawiyyin.
Apakah kamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kata Syekh, tercipta dari sesuatu yang keras dan sangat qawi, sangat kuat? Wal jawabu ala hadhihi tasaulat annahu khuliqa min ma'in dafiq. Ayat yang ke-6. Maka jawab dari pertanyaan itu semua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, adalah ayat yang ke-6. Sejatinya manusia itu diciptakan dari air mani, dari air yang memancah. Dafiq itu artinya memancar, yaitu air yang keluar dari laki-laki. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, saking lemahnya, saking bisa kita katakan tidak berharganya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan air tersebut mahinun, air yang hina. Walaupun demikian, kok bisa-bisanya manusia itu mengingkari apa yang diperintahkan kepada mereka, padahal mereka diciptakan dari sesuatu yang sejatinya bisa dikatakan hina ataupun tidak bernilai sama sekali. Baik, kemudian ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min baini, yaitu air tersebut ya keluar dari baini sulbi, yaitu sulbinya laki-laki, wat taraib, tulang dadanya perempuan. Ya, bahwasanya air tersebut. Baik, di sebagian penafsiran dan dibahas dalam buku-buku fikih juga, bahwasanya air yang keluar dari kemaluan laki-laki itu ada beberapa macam. Yang paling masyhur air kencing ya. Yang paling masyhur air kencing. Kali itu semua tahu najis, mewajibkan untuk bersuci kembali, berarti sucinya batal. Ya, itu semua tahu. Namun ada 3 macam air lagi yang keluar dari kemaluan laki-laki, dan itu penting untuk kita ketahui. Yang pertama adalah mani. Ya, jika seseorang itu mengetahui perbedaan mani, mazi, dan al-wadi, agar dia bisa mengetahui kalau seandainya keluar mazi itu berwudu apa tidak, najis apa tidak. Jadi tidak semua keluar dari kemaluan laki-laki itu semuanya najis. Itu semuanya membatalkan wudu. Baik. Yang pertama adalah mani. Di antara ciri-ciri mani adalah keluarnya memancar. Ya, jadi kalau ada air mani disebut orang keluarnya tidak memancar, itu tidak disebut air mani. Nanti macam yang lain. Jadi kalau disebut air mani, syarat yang pertama bahwasanya dia keluarnya memancar. Yang kedua syaratnya, setelah keluar atau mau keluar terasa kelezatan. Ini mohon maaf nih, kalau masalah agama ini nggak ada vulgar-vulgar doh ikhwan. Ya, haid, perempuan, kemaluan, buah dada, tidak ada, selesai. Ya, tak ada malu-malu gitu kalau masalah agama ini tuh. Kan memang gitu bahasanya. Kalau sempat pakai bahasa yang pakai isyarat-isyarat, tak paham pula nanti antum. Apalagi yang hadir semua nih di masjid ini laki-laki semua nih. Ya, yang pertama adalah mani. Mani dikatakan air mani memiliki syarat. 1, keluarnya terpancar. Yang kedua, setelah keluar merasakan kelezatan. Yang ketiga, lemas. Ya, terasa lemas. Baik, itu di antara ciri-ciri daripada air mani.
Hukum yatarattab alaih, adapun hukum yang berkaitan dengan air mani tersebut dan dia termasuk daripada hadas besar. Tapi bukan najis. Ini hebatnya hukum Islam ya. Membaca Al-Quran dengan tajwid wajib ain. Belajar tajwid fardu kifayah. Hebat kan? Baik. Kita ulangi. Ini laki-laki semua perlu diulang-ulang nih. Ustaz Agus ya, boleh Ustaz Agus? Habis waktu gara masalah mani-mani ini Ustaz Agus. Baik. Terpancar, lezat, menyebabkan lemas. Dan hukumnya hadas besar, ya, namun bukan najis. Air mani tidak najis ya kawan. Ya, air mani itu tidak najis. Makanya kalau dikucek-kucek aja, kering dia, bisa untuk dibawa sholat. Kena baju atau kena celana, ya, kemudian ini kalau ditanya boleh ya, tapi kalau seandainya dicuci ahsan, lebih bagus itu, ya. Baik, kemudian air yang kedua adalah mazi, madzi tulisannya kalau bahasa Indonesianya, ya. Bagaimana bentuk daripada air mazi ini? Ciri-cirinya, dia keluar bersamaan dengan kelezatan tapi tidak memancar. Ya, bersamaan dengan kelezatan tapi tidak memancar. Air mazi ini. Dan seringkali air ini keluar, ini nanti dewasa sebelum waktunya nanti antum nih. Bahas kisah ini nih. Pelajarannya. Tadi rumusnya tak malu, tak ada ditutup-tutupi masalah agama. Karena itu sudah konsep awalnya, kita jelaskan juga. Baik. Mazi lezat tapi tidak terpancar. Di antara penyebabnya seringkali ketika suami istri bercumbu. Apa bercumbu? Bergurau, bersenda gurau itu. Kalau dalam bahasa Arabnya muqaddimatul lil jima' namanya. Antum ketawa semua antum. Mahasiswanya tidak ada ketawa, bapak tidak ada ketawa, antum ketawa antum. Baik, itu bercumbu, bermain atau yang semisal dengan itu dengan suami istri, ya. Kebanyakan daripada ulama, air ini tidak najis. Ya, air ini tidak najis. Berbeda dengan mani. Berbeda dengan mani atau sama dengan mani? Sama dengan mani. Baik. Kebanyakan ulama ini tidak najis. Ya, dan ini juga tidak membatalkan wudu. Dan ini juga tidak membatalkan wudu. Kalau mani batal lah ya kawan. Wajib mandi wajib, masa tak batal lah antum. Batal lah. Baik, yang ketiga al-wadi. Ya, al-wadi. Al-wadi ini di antara ciri-ciri airnya adalah ataupun syaratnya disebut al-wadi ini adalah air yang keluar sebelum atau sesudah kencing. Sisa-sisanya ya, atau ada ya pokoknya air yang keluar sebelum atau setelah kita pipis. Itu disebut sebagai al-wadi. Baik. Di antara cirinya lainnya adalah cairan yang agak lengket itu. Tidak secair pipis, air kencing, dan juga tidak selengket air mani. Dia berada di tengah-tengah. Ya. Cairan yang agak lengket itu, tapi tidak selengket air mani. Kemudian air ini membatalkan wudu. Dan dihukumi najis
persis seperti air kencing. Ya, persis seperti air kencing. Baik, itu di antara air-air yang keluar daripada kemaluan laki-laki yang perlu untuk didalami, diperhatikan agar nanti ketika terjadi kepada kita keluar air-air yang kita sebutkan tadi itu jangan salah mengambil sikap. Ya, air mani, wah tidak batal Ustaz, langsung sholat subuh. Ya, itu tidak jadi seperti itu. Atau keluar air wadi, langsung juga sholat, tidak batal Ustaz, karena sikit keluarnya. Ya, itu tidak ada. Karena memang berbeda airnya, maka berbeda hukumnya. Baik, kemudian ayat yang ke-8, innahu ala raj'ihi laqadir. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala ala raj'ihi laqadir, mengembalikan setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala mampu mengembalikan kalian setelah kalian meninggal dunia. Dan ini terjadi ketika terjadinya hari kiamat. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa dzalika yaumul qiyamah. Dan kejadian ini mengembalikan yang telah meninggal itu dibangkitkan, itu terjadi ketika hari kiamat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kemudian pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tublas sarair. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada hari itu maka akan dinampakkan segala rahasia. Sarair itu jamak daripada rahasia. Ya, yauma tublas sarair. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu akan menampakkan segala yang dirahasiakan. Terutama yang dirahasiakan adalah hasil daripada ujian kita hidup di atas permukaan bumi ini. Apa? Catatan daripada amal baik maupun amal buruk selama kita hidup di atas permukaan bumi ini. Ini yang pasti akan dinampakkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia tersebut. Kemudian pada ayat yang ke-9 ini beliau di sini sebutkan, kata beliau, yauma tublas sarair, di antara tafsir yang beliau jelaskan kata beliau, wahya qulubu. Maksud daripada sarair yang tersembunyi itu adalah yang ada pada dalam hati. Innal hisab yaumal qiyamati ala ma fil qulub. Sejatinya yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling dominan itu adalah amalan yang dilakukan oleh hati. Yang dominan itu adalah amalan yang dilakukan oleh hati. Ya. Wal hisabu fid dunya ala ma fil jawarih. Adapun hisab yang dilakukan ataupun yang terjadi di atas dunia itu lebih dominan apa yang dikerjakan oleh anggota badan. Ya, makanya ketika ada sahabat membunuh sahabat yang lain ketika dalam perang atau baru masuk dalam perperangan, kemudian orang yang sedang berperang dengan kaum muslimin tersebut terdesak, sudah kalah, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kemudian sahabat tersebut membunuhnya. Kemudian dilaporkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sahabat ini membunuh orang kafir yang telah mengucapkan kalimat syahadatain. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di riwayat tersebut marah. Disebutkan oleh sahabat yang membunuh tersebut bahwasanya, ya Rasulullah, prasangkaan saya kuat bahwasanya dia mengucapkan syahadatain tersebut karena dia takut dengan pedang saya. Karena dia ingin menyelamatkan dirinya dari kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tahu apa yang ada di hatinya? Pasti tidak tahu. Maka ini menunjukkan kepada kita
di dunia ini lebih sering digunakan ilmu secara zahir. Secara batinnya jarang gitu. Tak berlaku gitu. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa orang-orang munafik yang ada di Mekah ataupun di Madinah pada saat beliau berdakwah. Persis tahu betul beliau dari firman Allah Subhanahu wa taala maupun dari Jibril. Makanya sahabat sebagian juga mengetahui. Bahkan diusulkan kepada Nabi untuk membunuh orang-orang munafik di zaman itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau membunuhnya. Kenapa? Karena secara zahir dia masih Islam. Walaupun secara batinnya dia telah mengingkari apa yang diucapkan oleh lisannya. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap mengambil hukum daripada secara zahirnya, bukan secara batinnya. Ya, maka dari itu Syekh Shalih Utsaimin juga menyarankan kepada kita semua di sini yang membaca kitab beliau ini, maka sebaiknya bagi seorang muslim, kata beliau, harus diperkencang, diperkuat perhatiannya terhadap amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Kenapa? Karena itu yang paling sulit, ikhwan. Dan itu pula yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Ya, karena orang secara zahir banyak orang yang soleh. Tapi kita nggak tahu kesolehannya apa tujuannya. Ya, yang sholat banyak, yang ikut kajian juga banyak. Tapi kita nggak tahu ini takut sama musyriknya, agar takut sama ini dan itu, agar dilihat ini dan itu, agar dibilang ini dan itu. Banyak, bermacam-macam tujuannya. Secara zahir hadir kajian, secara zahir datang ke masjid, secara zahir tekun memperhatikan. Tapi tujuan dalam hati tidak tahu. Maka oleh sebab itu kata Syekh Shalih Utsaimin, maka oleh sebab itu sebaiknya bagi seorang muslim itu lebih sangat memperhatikan amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Khusyuk, ikhlas, tawakal, khaufnya, takutnya kepada Allah. Ya, kemudian ihsannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Karena itu sejatinya amalan yang lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan amalan-amalan jawarih yang dilakukan oleh anggota badan. Makanya kata Rasulullah SAW ya, menyampaikan kepada sahabatnya yang menyarankan beliau untuk membunuh orang-orang munafik tersebut, kata beliau adalah la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan yaqtul ashabah. Saya takut manusia itu, atau saya menginginkan manusia itu tidak berbicara bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Kenapa? Karena mereka masih ikut bersama Rasulullah, ya, masih sholat berjamaah di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabi, masih bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi di belakang orang-orang muslim mereka mengingkari apa yang mereka sebutkan. Itu kan fatal munafiknya. Rasulullah pasti tahu. Sebagian besar sahabat tahu, makanya disarankan kepada Nabi untuk membunuhnya. Tapi Nabi SAW, saya takut manusia nanti akan mengira bahwasanya Muhammad itu membunuh sahabatnya, karena mereka masih bersama dengan Rasul SAW. Maka kata beliau, walihada yajibu alaina al-inayatu bi'amil qalbi akthar min inayati bi'amil jawarih. Maka oleh sebab itu kata beliau, perhatian kita terhadap amalan-amalan yang berkaitan dengan hati itu lebih, ya, lebih kata beliau dibandingkan dengan perhatian kita terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh jawarih, anggota badan. Karena amalan jawarih kata beliau itu adalah secara zahir, lakin amalul qalbi huwa alladhi alaihi al-madar. Ya, walihada akhbar an-nabiy alaihi salatu wassalam anil khawarij yukhatibu as-sahabah yaqul yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim. Ya, maka oleh sebab itu ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang khawarij di hadapan para sahabatnya, kata Rasulullah SAW, yahqiru
ahadukum salatahu ma'a salatihim. Sejatinya, kata beliau, sebagian daripada kalian itu mencela perbandingan antara salat sahabat dengan salatnya orang Khawarij. Yaitu sahabat itu menganggap bahwasanya salatnya orang Khawarij itu lebih banyak, mungkin lebih khusyuk secara zahirnya dibandingkan dengan mereka. Makanya mereka mencela salat mereka dibandingkan dengan Khawarij. Ya, wasiyamahu ma'asiyamihim. Dan puasa yang dilakukan oleh para sahabat itu mereka merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang Khawarij pada saat itu. Ya, yakni annahum yajtahiduna fil a'mali zahirah lakinna qulubuhum khaliyatun wal a'yadu billah. Ya, orang-orang Khawarij itu sangat berambisi sekali menampakkan amalan-amalan secara zahir, kata beliau. Namun hati mereka kosong, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang kosong tersebut dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. La yatajawazul Islam hanajirahum yamrukuna minal Islam kama yamruku sahmu minar ramiyah. Kata beliau, tidak lebih ya Islam, agama Islam, dan hanya di dalam tenggorokan mereka saja. Tak sampai ke dalam hatinya. Bacaan Quran, amalannya, ya keyakinan mereka itu hanya sekedar sampai di kerongkongan saja. Dan yamrukuna minal Islam kama yamrukuna sahmu minar ramiyah. Dan mereka itu seakan-akan keluar dari Islam ya seperti melajunya anak panah dari busurnya. Ya, seperti melajunya anak panah dari busurnya. Qala al-Hasan al-Basri, wallahi, kata beliau, ma sabaqahum Abu Bakar bisolati wala saumi. Kata beliau, sejatinya sahabat dulu bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu menang di antara para sahabat-sahabat yang lain dari segi kekuatan ataupun tingkatan ketakwaannya, itu bukan karena dari segi puasanya, bukan karena dari segi solatnya, kata Hasan al-Basri. Ya, wa inna ma sabaqahum bima waqara fi qalbihi minal iman. Tapi Abu Bakar itu menang dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain itu karena apa yang terpatri di dalam hatinya dari bentuk keimanan. Ya, dari bentuk keimanan. Makanya suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya pada pagi hari, siapa di antara kalian yang bersedekah pada hari ini? Tak ada yang menjawab kecuali ana ya Rasulullah, Abu Bakar. Siapa yang di antara kalian yang telah menjenguk orang sakit pada hari ini? Tak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, yang mengantarkan jenazah pada hari ini? Tak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Bahkan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, dia datang kepada anaknya Aisyah. Ya Aisyah, ada enggak amalan yang belum saya lakukan, tapi itu dilakukan oleh Nabi SAW? Coba. Apa maksudnya? Maksudnya adalah tidak ada amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, mau kecil, mau besar, mau di rumah maupun di luar rumah, malam maupun siang, melainkan Abu Bakar itu telah laksanakan. Sampai-sampai dia bertanya kepada Aisyah, anaknya, amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi saya belum pernah lakukan. Ya, baik. Wal imanu idza waqara fil qalbi hamlul insani ala al-amal, lakin al-amalu zahirah qad la yahmilul insan 'ala al-islahil qalbah. Kata beliau, kalau seseorang itu memiliki keimanan yang kuat dalam hatinya, itu condong seringkali akan mengundang amal jawarihnya. Tapi kebalikannya, kata beliau, kalau hanya seseorang itu hanya sekedar selalu menghiasi secara zahirnya saja, ya, itu sulit untuk bisa menggiring amalan hatinya itu menjadi bagus seperti jawarihnya. Maka cocok apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh tadi.
Kata beliau, inayatu bil amalil qalbi akthar min inayati bi amalil jawarih. Perhatian kita terhadap amalan-amalan yang berkaitan dengan hati itu lebih penting, lebih perlu kita perhatikan dibandingkan dengan amalan-amalan jawarih. Bukan berarti amal jawarih tidak, sama sekali tidak. Ya, tapi kalau dibandingkan dengan dua amalan tersebut, maka amalan qalbu itu lebih diutamakan untuk diperhatikan daripada hanya sekedar yang jawarihnya saja. Kalau jawarih gampang orang itu membuat riya, membuat sum'ah, gampang. Tapi kalau amalan jawarih, amalan qalbi sulit. Karena tidak bisa orang lihat. Karena nggak bisa orang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Makanya amalan hati itu sulit, tapi nilainya juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-10, tsumma qala ta'ala fama lahu min quwwah, yakni pada hari kiamat tersebut bahwasanya seorang manusia itu tidak lagi memiliki kekuatan, wala nasirin, dan juga tidak memiliki kekuatan yang dari luar. Ya, fama lahu minal quwwah, min quwwah itu maksudnya adalah kekuatan yang berasal dari dirinya untuk mengingkari catatannya atau bahkan melawan daripada malaikat yang menyiksanya, itu tidak ada kemampuan sudah. Kemudian wala nasir itu adalah kekuatan di luar daripada dirinya. Ya, apa maksud daripada luar daripada dirinya? Yaitu orang-orang yang memungkinkan untuk membantu dia, itu nggak ada di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut menyebut yafirru mar'u min akhih. Saudara itu lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi. Ya, ibunya lari daripada anaknya, anaknya lari daripada ibunya. Kemudian bapaknya lari daripada anaknya, anaknya lari daripada ibunya. Wa sahibatihi wa banih. Apa sahib? Istri bagi suami, suami bagi istri. Dan setelah yang paling dekat daripada suami dan istri, anak, banih juga yafirrun, berlari juga. Ya. Baik. Kemudian huwa binafsihi la yastati'u an yudafi'a an nafsihi wala ahada yastati'u an yudafi' anhu. Qala Allah Ta'ala fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, beliau nukilkan sini satu ayat Al-Mu'minun ayat 101, ketika sangkakala itu ditiupkan, kata Allah Subhanahu wa taala fala ansaba bainahum. Tidak ada lagi perhatian nasab di antara mereka. Yauma idzin wala yatasaaluna, dan pada hari itu juga tidak ada lagi saling bertanya, saling membantu, saling meminta pertolongan, ya, satu dengan yang lainnya. Sebagaimana pada ayat-ayat yang lain disebutkan, jangankan orang lain, orang yang paling dekat pun dengan kita, orang tua, bapak, ibu, suami, istri, anak, saudara kandung maupun saudara tiri, itu yafirrun, lari daripada kita semua. Karena pada saat itu nafsi nafsi ila nar au ila jannah, diriku masuk surga atau masuk neraka. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak menggunakan sendal, dalam keadaan tidak dikhitan. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah manusia pada saat itu yanzuru ba'duhu ba'du? Apakah manusia pada saat itu tidak melihat satu di antara yang lainnya, laki-laki perempuan telanjang?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru yauma idzin asyaddu min dzalik." Bahwasanya perkara pada saat itu, ya Aisyah, itu lebih dahsyat daripada hanya sekedar memikirkan auratnya orang lain, menikmati pemandangan auratnya orang lain. Kita kalau melihat sesuatu, ya, melihat sesuatu
Yang ada di pikiran kita itu adalah sesuatu tersebut masuk ke pikiran kita. Ya, sedangkan pada hari kiamat tersebut pikiran kita ini dipenuhi dengan dua tempat, neraka atau surga. Bagaimana mungkin perkara yang kita lihat itu bisa masuk lagi? Karena pikiran itu sudah dipenuhi dengan dua perkara tadi, surga atau neraka. Jadi bagaimanapun bentuk daripada seluruh apa yang ada di hadapan kita, tidak ada pengaruhnya lagi, tidak ada manfaatnya lagi. Dia tidak akan mengganggu lagi, karena terpenuhi dengan dua, antara surga atau neraka. Baik, azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita ambil ayat 11, 12 dan 13 ya. Ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatir raji'." Was-samaa'i dzatir raji'. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-11 ini mengulang sumpahnya daripada ayat yang pertama. Di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala was-samaa'i wat-thariq. Kemudian pada ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala juga masih bersumpah, mengulang sumpahnya dengan langit. Ya, ini bukan tidak memiliki faedah. Faedah yang pertama yang sering kali kita sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya langit itu adalah makhluk yang paling besar. Makhluk yang paling besar yang terlihat oleh mata. Bukan makhluk paling besar secara umum, tidak. Kalau makhluk yang paling besar secara umum adalah Arash. Tapi makhluk yang paling besar yang dilihat oleh mata itu adalah langit. Makanya Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah dengan langit tersebut, di antara faedahnya adalah ingin menunjukkan betapa agungnya langit tersebut. Baik, itu yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat yang ke-11 ini, was-samaa'i dzatir raji'. Ya, apa perbedaan ataupun faedahnya? Pada ayat yang ke-1 Allah juga bersumpah dengan langit, pada ayat yang ke-11 Allah juga bersumpah dengan langit. Baik, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, kata beliau, ayat yang pertama, faedahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menggandingkan ayat was-samaa'i wat-thariq. Thariq itu kan gugusan bintang yang keluarnya hanya di malam hari gitu. Ini masih erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena gugusan bintang tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelempar daripada syaitan. Dan ini gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bentuk daripada penjagaan ayat Al-Qur'an tersebut. Ya, penjagaan ayat Al-Qur'an tersebut. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin di sini, kata beliau, "An-najmu turma bihi asyayatin alladhi yastariquna as-sama'." Yaitu mencari-cari pendengaran. Wa fi rami syayatin bidzalika hifdzun li kitabillah. Ya, karena ketika syaitan itu ingin mencari berita ke langit, kemudian dilempar oleh Allah, oleh malaikat dengan bintang, at-thariq itu. Ya, apa tujuan dilempar itu? Agar syaitan tidak mendapatkan berita dari langit yang berasal dari Al-Quran tersebut. Ini bentuk daripada penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Makanya ketika ada orang yang tidak mengimani apa yang terdapat dalam Al-Quran, sungguh lucu. Sungguh parah gitu loh. Datang kalam firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat, Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian disampaikan kepada manusia yang paling terbaiknya yang pernah hidup di atas permukaan bumi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab tersebut sangat terjaga. Bahkan di ayat yang pertama, was-samaa'i wat-thariq, itu adalah bentuk daripada penjagaan Allah terhadap berita yang ada dalam Al-Quran. Syaitan kan mencari berita dari langit. Kemudian dengan at-thariq tersebut dilempari oleh para malaikat. Itu bentuk gambaran Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk gambaran dari Allah Subhanahu wa taala penjagaan terhadap kitab Al-Quran. Kitab yang kalian ingkari apa yang ada di dalamnya. Baik. Kemudian yang kedua, pada ayat yang ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah was-samaa'i dzatir raji'. Ya. Wal ardi dzatis sad'i. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat yang kedua ini? Pada ayat yang ke-11 ini, sumpah yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, fil qasmi tsani isyarah ila anna al-Qur'ana hayatun. Sejatinya kata beliau, ya, sejatinya Al-Quran tersebut adalah hayatun.
Apa hayatun? Mampu memberikan kehidupan. Ya, mampu memberikan kehidupan. Makanya Allah Subhanahu wa taala was-sama'i dzatir raj'i. Allah Subhanahu wa taala kata beliau mengandung hujan. Karena hujan tersebut ya memberikan kehidupan. Begitu juga perumpamaannya Al-Qur'an juga memberikan kehidupan bagi hati. Ya, baik. Was-sama'i dzatir raj'i. Raj'i itu maksudnya bukan kembali ya, tapi maksud daripada raj'i itu adalah langit itu mengandung hujan itu. Ditafsirkan oleh beliau mengandung hujan itu maksudnya bahwasanya Al-Quran itu memberi kehidupan. Sebagaimana air hujan itu mampu memberikan kehidupan, begitu juga Al-Quran itu mampu memberikan kehidupan. Ya, berarti dua-duanya masih berkaitan erat dengan Al-Quran. Antara ayat 1, sumpah yang pertama, dengan ayat yang kedua. Kata beliau, was-sama'i dzatir raj'i, ar-raj'u huwal matar. Makna daripada ar-raj' itu adalah hujan. Yusamma raj'an li'annahu yarji'u wa yatakarrar. Kenapa disamai ar-raj' itu maknanya hujan? Kata beliau, karena hujan itu berulang itu. Ya. Takarrara. Ya, berulang. Wa ma'lumun anal matar bi hayatul ardi. Sebagaimana kita ketahui kata beliau, bahwasanya air hujan tersebut memberikan kehidupan terhadap bumi. Makanya Allah Subhanahu wa taala was-sama'i dzatir raj'i. Ya. Langit memberikan air hujan. Yang tujuannya air hujan tersebut menghidupkan. Yang tujuannya adalah sejatinya penafsirannya Al-Quran tersebut memberikan kehidupan bagi hati. Ya, memberikan kehidupan bagi hati. Wal ardi dzatis sad'i. Ya, wal ardi dzatis sad'i. As-sad' kata beliau atau as-sad'u huwal insyiqaq. As-sad'u itu artinya adalah terbelah. Sebagaimana bumi itu terbelah ketika menumbuhkan apa yang ditanam. Ya. Kemudian kata beliau wa kulluhu isyaratun ila hayatil ardi ba'da mautiha. Itu juga bentuk gambaran kata beliau terhadap kehidupan bumi setelah matinya. Wal Qur'anu bihi hayatul qulub ba'da mautiha. Sebagaimana juga Al-Quran bisa menghidupkan hati setelah dia mati. Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami telah menghidupkan kepadamu ruh min amrina, dengan perintah kami. Fasamallahu al-Qur'ana ruhan li'annahu tahya bihil al-quluba. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menamai Al-Qur'an itu sebagai ruh karena bisa menghidupkan hati. Baik, innahu laqaulun fasl. Ya, innahu laqaulun fasl. Ayat yang terakhir, innahu laqaulun fasl. Wasafallahu ta'ala bi annahu qaulul fasl wa huwa qaulullah azza wa jalla fa huwa alladhi takallama bihi wa alqahu ila Jibril alaihi salatu wassalam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala firman pada ayat yang ke-13 ini menyebutkan bahwasanya qaulun faslun. Ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang memisahkan maknanya. Apa makna daripada yang memisahkan tersebut? Yaitu dengan ayat Al-Qur'an tersebut ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Ada orang yang bertakwa, ada orang yang tidak bertakwa. Ya, ada yang alul haq dan ada yang alul batil. Ada orang yang muttaqun, ada orang yang mazlum. Orang yang melakukan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna daripada innahu laqaulun fasl, bahwasanya ayat Al-Qur'an tersebut bisa membedakan mana orang yang beriman, mana orang yang bertakwa, mana orang yang melakukan kezaliman dengan semisal dengan
itu. Baik, sampai di situ saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.